Ukraina dalam bahaya, Rusia siapkan serangan gelombang kedua. Perang Rusia-Ukraina sepertinya memang masih akan berlanjut. Seorang jurnalis yang diketahui bernama Anton Motolko memberikan kesaksian meningkatnya aktivitas militer Rusia di wilayah Gomel, Belarus, Minggu 3 April 2022. Motolko yang merupakan seorang fotografer dan blogger asal Belarus menyebut puluhan kendaraan angkatan bersenjata Federasi Rusia sudah berada di Gomel. Lebih lanjut, Motolko mengatakan pergerakan puluhan kendaraan militer Rusia ke Gomel sudah berlangsung sejak Sabtu 2 April. Sekitar 20 menit kendaraan militer Rusia yang ditandai dengan huruf V memasuki Gomel setelah menempuh perjalanan dari ibu kota Minsk. Sehari setelahnya, sejumlah kendaraan lapis baja militer Rusia dan truk pengangkut personil, amunisi dan logistik melintas jalan raya M5 menuju Gomel. Lebih banyak peralatan militer Rusia tiba ke wilayah Gomel, Belarus yang menunjukkan rotasi pasukan dibandingkan dengan penarikan dari Belarus. Ucap Motolko dikutip Viva Militer dari Pravda. Jika pasukan Rusia tetap di Belarus, itu tidak akan menyelesaikan masalah bagi Ukraina dan situasi di Belarus akan menjadi jauh lebih buruk. Peningkatan aktivitas militer di Belarus diyakini merupakan bagian dari strategi Rusia untuk melancarkan serangan gelombang kedua ke Ukraina. Jika Rusia kembali menginvasi Ukraina, prediksi Presiden Volodymyr Zelensky terbukti benar. Bom di negara-negara Arab. Data baru menunjukkan pesawat-pesawat tempur Israel telah melakukan ratusan misi di Timur Tengah dan menjatuhkan ribuan amunisi ke negara Arab selama 5 tahun terakhir. Komandan Angkatan Udara Israel, Maijen Amikam Norkin, mengungkapkan kampanye udara brutal yang telah dilakukan oleh Israel dengan impunitas yang hampir menyeluruh melalui data drop. Sejak 2017, pesawat Israel menghantam sekitar 1.200 target, menjatuhkan dari langit lebih dari 5.500 amunisi dalam 408 misi, termasuk pemboman brutal di jalur Gaza pada 2021 yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina. Serangan itu juga telah menghancurkan infrastruktur sipil di landasan yang terkepung selama pemboman yang menempatkan jalur Gaza pada risiko kelaparan dan penyakit. Sebagian besar serangan Israel terjadi di Suriah, di mana negara Zionis itu berusaha mencegah Iran mendapatkan pijakan di selatan. Sementara Israel bersikeras bahwa mereka menargetkan fitur militer, mencegah penyelundupan, warga sipil sering terjebak dalam serangan udara seperti dikutip dari Al-Arabi. Sebelumnya pada bulan Maret dilaporkan bahwa 2 warga sipil tewas ketika jet Israel menghantam sasaran di dekat Damaskus. Israel menggambarkan kegiatannya di Suriah sebagai kampanye perang antar perang. Rezim Suriah memiliki pertahanan anti pesawat tua buatan Rusia yang tidak mampu bertahan melawan jet Israel berteknologi tinggi. Ada juga laporan bahwa perwira Rusia memberitahu operator Suriah tentang pertahanan udara yang lebih maju untuk mundur selama serangan Israel. Pertahanan udara rezim Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh sebuah pesawat Rusia selama serangan udara Israel pada tahun 2018. Pesawat Israel juga digunakan untuk efek yang menghancurkan selama serangan Israel di Gaza pada Mei 2021. Menurut PBB, selama serangan itu 260 orang di Gaza, setidaknya 129 dari mereka warga sipil, termasuk 66 anak-anak tewas. Pemerintah setempat melaporkan bahwa 2.400 unit rumah menjadi tidak layak huni, sementara lebih dari 50.000 unit rusak, lebih dari 2.000 fasilitas industri, perdagangan, dan jasa hancur atau rusak sebagian. Setidaknya 2 warga Palestina tewas pada hari Kamis dalam serangan Israel di tepi barat. Hal itu dikonfirmasi langsung pihak berwenang Palestina pada AFP. Insiden tewasnya warga Palestina itu terjadi pasca serangkaian serangan mematikan di Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan seorang anak berusia 17 tahun dan 23 tahun, keduanya laki-laki, dibunuh oleh pasukan pendudukan Israel selama serangannya ke Jenin. 15 orang lainnya juga terluka. Militer Israel mengatakan pasukannya mendapat kecaman dari warga Palestina ketika mereka berusaha menangkap tersangka teroris di Jenin. Mereka menambahkan bahwa salah satu tentaranya terluka selama operasi tersebut. Bentrokan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menjelang bulan puasa Ramadan, menyusul serangan di Israel di mana 11 orang Israel tewas dalam 2 minggu terakhir.
Kamis pagi, anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan provokatif ke Komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Sepanjang malam, Hamas mengancam saya dan mengatakan bahwa saya berada di garis tembak dan mengatakan kepada saya untuk tidak datang ke sini. Saya katakan kepada juru bicara Hamas untuk tutup mulut, katanya, merujuk pada kelompok Islam yang menguasai jalur Gaza. Israel merebut tepi barat dari Yordania dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Sejak saat itu, mereka telah membangun serangkaian pemukiman di seluruh wilayah yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Tetapi wilayah ilegal saat ini merupakan rumah bagi sekitar 475.000 warga Israel. Pemerintah Australia memutuskan untuk memberikan bantuan peralatan perang senilai 25 juta US dollar atau setara 36 miliar rupiah kepada Ukraina. Hal ini dilakukan pasca panggilan telepon antara parlemen Canberra dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mengutip ABG News Australia, bantuan yang kali ini diberikan itu mencakup bantuan militer defensif termasuk sistem radar serta makanan dan pasokan medis. Dengan bantuan terbaru itu total, bantuan yang telah diberikan negeri Kangguru kepada Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia bertambah menjadi 116 juta US dollar. Zelensky adalah singa demokrasi dan Australia akan terus mendukung Ukraina untuk perjuangan bertahan hidup. Ya, Anda mendapatkan doa kami tetapi Anda juga memiliki senjata kami, bantuan militer kami, kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Langkah ini sendiri diambil Australia setelah negara itu menerapkan tarif 35% pada semua impor dari Rusia dan Belarus demi meningkatkan sanksi ekonomi dalam menanggapi serangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina. Selain sanksi perdagangan, pemerintah federal Australia telah memberlakukan sanksi luas pada lebih dari 500 individu dan entitas Rusia serta melarang impor minyak Rusia. Australia bermaksud mengenakan biaya maksimum pada Rusia atas tindakannya dengan sekali lagi meminta Moskow untuk menghentikan invasi tidak beralasan, tidak adil dan ilegal ke Ukraina, tambah Morrison.